Obat Hati, Renungan Harian, Jangan Melupakan Sejarah, oleh George R. Knight. Mari tenangkan hati, buka Alkitab dan dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya menguatkan iman dan menuntun langkah kita hari ini. Judul renungan hari ini, suatu umat yang berpegang pada kitab suci bagian pertama. Ayat inti renungan hari ini, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Masalah paling mendasar bagi kelompok agama manapun adalah otoritas. Mereka yang memulai gerakan Gereja Masehi Advent hari ke-7 sangat jelas tentang topik ini. Seperti yang dikatakan James White pada awal tahun 1847, Alkitab adalah wahyu yang sempurna dan lengkap. Itu adalah satu-satunya aturan iman dan praktik kita. Para penganut Sabat, seperti yang akan kita lihat di masa mendatang, mengembangkan doktrin kepercayaan mereka yang khas atas dasar pendalaman Alkitab. Fakta itu tidaklah selalu jelas bagi para pencela mereka. Miles Grant, misalnya, berpendapat pada tahun 1874 dalam World's Crisis, sebuah terbitan berkala terkemuka Advent hari pertama. Umat Gereja Masehi Advent hari ke-7 menyatakan bahwa tempat kudus yang akan dipulihkan pada akhir 1300, 2300, hari yang disebutkan dalam Daniel 8 ayat 13 dan 14, berada di surga, dan bahwa pemulihannya dimulai pada musim gugur tahun 1844 M. Jika ada yang bertanya mengapa mereka percaya demikian, jawabannya adalah, informasi itu datang melalui salah satu penglihatan Nyonya E.G. White. Uriah Smith, editor Gereja Masehi Advent hari ke-7 Review and Herald, menanggapi tuduhan itu dengan tegas. Ratusan artikel telah ditulis mengenai pokok bahasan tentang tempat kudus. Namun, tidak satu pun dari artikel-artikel ini yang menyebutkan penglihatan-penglihatan tersebut sebagai sumber yang sah dari pokok bahasan ini. Atau sumber dari mana pandangan yang kami pegang berasal. Tidak ada pendeta yang pernah merujuk kepada penglihatan-penglihatan tersebut dalam menjawab pertanyaan ini. Pertimbangannya selalu adalah dari Alkitab, yang memiliki banyak bukti untuk pandangan-pandangan yang kami pegang mengenai pokok bahasan ini. Smith, perlu kita catat, telah membuat pernyataan yang dapat diverifikasi atau disangkal oleh siapapun yang bersedia menelusuri kembali literatur Gereja Masehi Advent hari ke-7 terdahulu. Paul Gordon telah melakukannya pada pokok bahasan mengenai tempat kudus dengan judul Bait Suci, 1844, dan para pionir, 1983. Temuannya mendukung apa yang Smith uraikan. Fakta dari kasus ini adalah bahwa sementara banyak orang Advent di kemudian hari cenderung bersandar pada otoritas Ellen White atau tradisi Advent, umat Advent yang mula-mula adalah umat yang berdasarkan kitab suci. Saat ini, umat Gereja Masehi Advent hari ke-7 dari semua aliran perlu memperhatikan fakta itu. Adventisme sejati dalam sejarah. Kabar baiknya adalah bahwa Allah telah memberikan firman kehidupan dalam kitab-Nya. Kita dapat bersukacita hari ini bersama pemazmur yang menyatakan, "Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Mazmur 119 ayat 11. Kesimpulan, Alkitab adalah dasar iman dan kehidupan kita. Bukan pendapat manusia, bukan tradisi, melainkan firman Tuhan yang hidup yang menuntun, mengoreksi, dan mendidik kita dalam kebenaran. Ketika firman disimpan di dalam hati, iman menjadi teguh dan hidup diarahkan sesuai kehendak-Nya. Doa hari ini, Tuhan, ajar kami mencintai firman-Mu lebih dari segalanya. Tanamkan kebenaran-Mu dalam hati kami, agar hidup kami berkenan kepada-Mu dan langkah kami setia sampai akhir. Amin.